kerjasama dalam bentuk joint investigation atau case building telah dibangun PPATK dengan penyidik terjadi dalam 3 kasus prioritas sebagai berikut. Kasus TPPU narkotika jaringan FP yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Kasus ini merupakan pengungkapan kasus TPPU narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia berdasarkan data Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan penyitaan barang narkotika dan aset mencapai 10,5 triliun rupiah. Selanjutnya, selain ditemukan pula adanya transaksi dana ke oknum petugas lapas dalam hal ini terkait dengan pihak-pihak yang berada pada tindak pidana narkotika. Total nilai transaksi sebanyak 12.185.142.000 rupiah. Sebaran lapas ada di seluruh Indonesia. Nah, ini terus kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumpa PPATK Pekanan bersama saya Emnat Sirkonga. Sobat PPATK, kali ini kita membahas tentang narkoba yang begitu meruyak ya. Bahkan tidak ada satu RT pun yang bebas dari narkoba di Republik kita ini. Itu kata Ketua BNN loh ya, bukan saya bilang. Dan dari National Risk Assessment yang kita lakukan, itu kejahatan di bidang narkotika ini adalah peringkat 5 besar. Coba bayangkan, perputaran uangnya luar biasa juga tuh Sobat PPATK. Kemarin joint investigation yang kita lakukan ya, bersama dengan Polri itu melakukan penyitaan barang bukti narkoba dan asetnya mencapai 10,5 triliun. Itu uang semua Sobat PPATK, nggak ada dicampur daun ya sedikit pun. Dan ini oleh Polri dicatat sebagai pengungkapan kasus terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Oke Sobat PPATK, tindak pidana pencucian uang memiliki banyak tindak pidana asal ya, salah satunya narkoba ya, kemudian korupsi dan tindak pidana lainnya. Nah, kita ketahui bersama Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah serius ya dalam pemberantasan narkoba ini. Dan untuk itu tidak bisa hanya BNN, tidak hanya bisa PPATK, kepolisian untuk mencegah memberantas peredaran narkoba ini. Semua kita harus ikut terlibat. Terutama ya orang tua ya di dalam rumah tangga itu harus memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai terlibat dengan pemakaian peredaran narkoba dan lain-lain nih. Sobat PPATK, keberadaan lapas ya, lembaga pemasyarakat di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM ini cukup memiliki peran yang sangat strategis ya di dalam kita berbangsa dan bernegara, di mana lapas ini adalah salah satunya untuk agar ya para tahanan yang telah dijatuhi hukuman itu dibina untuk bisa kembali ke masyarakat dan dia dapat melakukan introspeksi atas kesalahannya, lalu melakukan perbaikan diri sehingga dia bisa diterima oleh masyarakat kembali nantinya dan juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan yang ada. Tapi ya itu ada saja memang oknum-oknum yang menyalahi ketentuan yang ada. Dan ini kita lihat bagaimana beberapa oknum di lapas yang ada di seluruh Indonesia ini terlibat suap ya dari pelaku banyak kejahatan, diantaranya narkoba, dan nilainya juga cukup besar ya. Aliran dana kepada oknum-oknum lapas ini ya yang berasal dari pelaku kejahatan narkoba, korupsi dan lainnya itu mencapai 12.185.142.000. Nah, dana-dana tersebut terindikasi digunakan untuk narapidana yang terkait dengan jaringan tindak pidana pencucian uang, narkoba, untuk mereka mendapatkan fasilitas khusus
di dalam penjara. Nah, bahwa fakta tersebut juga mendukung informasi masih maraknya ya pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas. Sobat PPATK, modus pengendalian narkotika ini dari lapas itu digunakan dengan berbagai cara ya oleh para terpidana narkoba untuk mengatur agar bisnis narkobanya tetap berjalan ya di lembaga pemasyarakatan. Ini Sobat PPATK perlu juga mendapatkan informasi ya terkait beberapa modus yang digunakan oleh mereka, antara lain ya pelaku kejahatan itu menggunakan aplikasi khusus untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar agar tidak terlacak oleh petugas lapas. Kemudian ada model menyeludupkan narkoba melalui petugas, bisa juga pengunjung tahanan atau pendamping yang menjalani asimilasi. Dan juga pakai gerobak sampah ya, ada barang-barang di kantin dan di dapur, pakai drone juga ada, atau layanan transportasi online. Kemudian juga modus lain itu memanfaatkan kondisi overcrowding, keramaian. Overcrowding itu semacam ya crowded lah ya, yang ada di lapas. Kemudian ada minimnya juga pengawasan yang dilakukan oleh petugas ya, karena mungkin keterbatasan dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya cara kita dalam mencegah peredaran narkoba ini, Sobat PPATK? Pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis. Antara lain itu dengan memaksimalkan upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Lalu kemudian juga memperketat pengamanan dan kerjasama dengan instansi penegak hukum yang lain seperti polisi, TNI, BNN, dan BNPT. Lalu melakukan optimalisasi pembinaan, asesmen dan rehabilitasi narapidana kasus narkoba ya. Lalu kemudian adanya peredaran narkoba ya di dalam lapas dan rutan ini merupakan masalah yang kompleks juga ya, dan kita tahu ini kan masalah tahunan ya, tidak hanya sekarang tapi sudah beberapa tahun yang lalu muncul lagi persoalan narkoba, peredarannya di rutan dan keterlibatan oknum dari rutan yang ada. Tentunya Sobat PPATK, masalah ini merupakan tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab kita bersama sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama untuk berkomitmen di dalam menghilangkan peredaran narkoba. Jadi Sobat PPATK, ayo kita sama-sama ya menjaga dan mencegah agar peredaran narkoba, penggunaan narkoba ini bisa ditekan seminimal mungkin ya. Terutama jaga keluarga kita, jangan sampai terkena narkoba. Kalau bersih, kenapa harus risih?